Selamat berjumpa kembali. Saya akan membawakan renungan untuk hari Minggu biasa ke-23 tahun A. Kita ada untuk saling melengkapi, bukannya untuk saling meniadakan. Manusia adalah makhluk sosial. Kita selalu membutuhkan orang lain dan selalu ada bersama yang lain. Arti hidup kita juga turut ditentukan orang lain. Kita ada bersama orang lain, termasuk di saat kita seorang diri sekalipun. Karena di saat hanya seorang diri, kita masih memikirkan orang lain, mengenang orang lain, dan bahkan berdoa untuk orang lain. Orang lain adalah mereka yang kita cintai. Ayah, ibu, saudara, saudari, kerabat, teman, dan sahabat kita. Mereka secara fisik tidak ada bersama kita, tetapi secara spiritual mereka sedang berkomunikasi dengan kita. Sungguh, kita tidak pernah sendirian dalam hidup ini. Walaupun di tempat yang sunyi dan sepi tanpa orang lain sekalipun. Kalau orang lain saja seperti itu, apalagi Allah, Ia selalu beserta kita. Cinta dan belas kasih-Nya selalu menguatkan kita. Dosalah yang memisahkan kita dari Allah. Tetapi Allah setia menunggu kita untuk bertobat. Ia menggunakan banyak cara agar kita sadar dan memperbaharui diri. Nubuat Yehezkiel. Yehezkiel mengingatkan setiap orang tentang tanggung jawab sosialnya untuk kebaikan bersama. Kita mempunyai tanggung jawab sosial untuk menyampaikan hal yang benar kepada orang lain, terutama untuk memperbaiki kesalahannya. Dalam bahasa Yehezkiel, kita mempunyai tanggung jawab untuk memperbaiki kejahatan yang orang lain lakukan. Kejahatan yang dimaksudkan Yehezkiel yaitu kalau orang tidak mendengarkan firman Tuhan dan tidak menghidupinya. Kita semua mempunyai tanggung jawab sosial untuk saling mengingatkan, teristimewa tentang kejahatan. Kita mestinya menyampaikan itu kepada orang yang melakukan kejahatan. Peringatkanlah mereka demi namaku. Itu ada dalam kitab Yehezkiel bab 33 ayat 7. Sebagai makhluk sosial, kita ikut bertanggung jawab untuk kebaikan orang lain. Dengan saling mengingatkan, memberi contoh yang baik, tutur kata, sikap, dan tindakan nyata yang baik. Ajakan Santo Paulus. Kita semua dipanggil untuk saling mengasihi. Kasih adalah kepenuhan hukum Taurat. Demikian ditulis Rasul Paulus kepada orang Roma bab 13 ayat 8-10. Perintah tentang mengasihi Allah dan sesama seperti kita mengasihi diri sendiri sudah ada sejak awal dalam hukum Musa. Orang yang hidup dalam kasih tidak melakukan kejahatan terhadap sesamanya. Nasihat Yesus. Kearifan untuk saling menegur, saling mengingatkan sudah setua generasi manusia. Dalam setiap budaya juga diajarkan dan dibiasakan hal yang sama. Pada masa Yesus, Ia sudah menasihati, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Kalau dia tidak mendengarkan nasihatmu, bawalah seorang atau 2 orang lain, supaya orang itu bisa mendengar dan mengikutinya. Jika orang itu masih tidak mau mendengarkan mereka, sampaikan soalnya kepada jemaat, kumpulan orang yang lebih banyak lagi. Kalau masih tidak mau mendengarkan jemaat, anggaplah orang itu tidak mengenal Allah. Bisa dibaca dalam Injil Matius bab 18 ayat 15 sampai 20. Sebagai manusia, kita tidak pernah terlepas dari orang lain. Walaupun kita tinggal seorang diri sekalipun, kita masih dikelilingi oleh bantuan orang lain. Misalnya, kita tinggal sendirian di suatu rumah. Di situ kita tidak benar-benar sendirian, karena kita masih hidup dari bantuan orang lain. Listrik, orang lain yang instalasi. Air, orang lain yang alirkan. Rumah, orang lain yang bangunkan. Makanan, telepon, serta yang lain juga orang lain yang bantu. Kita selalu membutuhkan orang lain dalam hidup ini.
Berjuanglah untuk selalu melakukan hal-hal baik kepada orang lain. Tuhan akan membalas sesuai dengan apa yang kita lakukan. Atau misalnya kita pergi menyendiri di suatu tempat, pulau, padang gurun, gunung atau gua. Di sana kita tidak benar-benar sendirian. Karena di tempat itu kita masih memikirkan orang lain. Tentang ayah, ibu, tentang orang yang pernah kita cintai. Atau mereka yang mencintai kita. Kita tidak pernah sendirian. Kita selalu bersama orang lain. Kehadiran orang lain bisa secara fisik dan juga secara spiritual. Orang yang kita cintai bisa hadir kapan saja dalam hidup kita. Teristimewa di saat kita merindukan mereka. Saya sering merasakan itu. Kehadiran mereka yang sungguh mencintaiku dan yang juga aku cintai. Ayah dan ibu contohnya. Di mana 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, Ia hadir di tengah-tengah mereka. Ya, itu sungguh benar. Kita semua diciptakan menurut gambaran Allah. Bisa dibaca dalam kitab Kejadian. Bab 1 ayat 26. Bab 5 ayat 1. Setiap kita menghadirkan Allah untuk orang lain. Ini tanggung jawab moral kita. Karena kita semua adalah gambaran Allah. Pertanyaan kita, apakah kita menghadirkan Allah untuk sesama? Ataukah tidak dalam hidup setiap hari? Kita menghadirkan Allah kalau kita melakukan yang baik, benar, dan adil untuk sesama. Bukan hal sebaliknya. Semoga kita selalu menjadi tanda kehadiran Allah untuk sesama. Mulai dari keluarga, rumah kita, dan kemanapun kita pergi. Kita harus menjadi pembawa solusi, bukannya pembawa masalah. Kita mestinya menjadi bagian dari solusi, bukannya bagian dari masalah. Orang lain turut memberi arti dalam keberadaan kita di mana saja kita berada. Tuhan memberkati.